Istilah omega berasal dari struktur hierarki sosial dalam konsep sebuah model populer yang diadopsi dari perilaku hewan sosial, khususnya serigala, dan diserap ke dalam psikologi populer. Di masyarakat umum, struktur ini bukanlah sesuatu yang biologis, melainkan sosial dan kultural, dan seringkali bersifat ilusi yang hanya saja ini tetap mempengaruhi cara berpikir dan bertindak banyak orang. Secara umum, omega merujuk pada individu yang berada di luar struktur dominasi konvensional. Biasanya ia diasosiasikan sebagai yang tertinggal, yang tidak bersaing, atau yang menyimpang dari norma sosial hierarkis. Tapi, ketika kita bicara tentang omega superior, kita bicara tentang sesuatu yang jauh lebih kompleks, yakni seseorang yang secara sadar dan cerdas berada di luar struktur tersebut, bukan karena tak mampu masuk, tetapi karena menolaknya secara sadar dan filosofis. Karakter psikologis dari individu ini ialah individu yang tidak antisosial, tetapi ia memilih mengisolasi diri karena efisiensi mental dan spiritualnya. Mereka mampu masuk ke sistem sosial dan mendominasi seperti halnya sang alfa, namun ia memilih untuk tidak melakukannya karena menganggap sistem itu absurd, semu atau bahkan tidak layak dijalani. Individu ini cenderung autonom, metakognitif, dan berdaya pikir tinggi. Mereka tidak merasa rendah diri karena terpinggirkan, karena pada dasarnya dia memang tidak ingin berada di pusat. Mereka adalah individu yang mampu membaca dinamika sosial, bahkan mengeksploitasinya, namun enggan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi yang tidak bermakna secara eksistensial. Orang seperti ini sering mengalami kognisi eksistensial tingkat lanjut, di mana dia melihat kehidupan sosial sebagai panggung sandiwara, dan ia merasa atau memilih untuk menjadi bukan salah satu aktor dari panggung tersebut. Ia merupakan penonton yang sadar bahwa semua orang sedang memainkan peran. Meskipun begitu, ia tidak sinis terhadap manusia. Ia hanya skeptis terhadap struktur dan norma sosial yang dipandangnya sebagai produk rekayasa historis dan psikologis. Banyak orang menyamakan omega superior dengan sigma male, tapi ini kesalahan semantik. Sigma male masih bermain dalam dinamika status sosial, hanya saja dari jalur independen. Dia mengincar dominasi, tetapi diam-diam. Sedangkan omega superior tidak mengejar dominasi sama sekali, bahkan jika ia bisa. Ia lebih dekat pada zuhud mentalitas, bukan karena tidak mampu memiliki dunia, tapi karena ia melihat dunia sebagai ilusi nilai. Individu omega superior seringkali terbentuk bukan dari satu sebab, melainkan dari akumulasi kecerdasan tinggi yang membuat individu ini mampu melihat ironi dan kontradiksi dalam struktur sosial dan moralitas publik. Mereka juga terbentuk dari pengalaman eksistensial seperti pengkhianatan, isolasi mendalam, atau krisis makna yang disublimasi menjadi keheningan produktif. Biasanya mereka mengalami pemberontakan internal terhadap absurditas, yang berbuah pada penolakan halus terhadap semua norma artifisial yang tidak memiliki pondasi logis atau spiritual. Dalam filsafat, mereka adalah perwujudan dari Søren Kierkegaard yang menolak kerumunan, atau Nietzsche yang melepaskan diri dari nilai moral gembala yang memenjarakan kehendak individual. Individu omega superior tidak populer karena mereka tidak bisa dimanipulasi dengan status atau validasi sosial. Ia tidak mengkonsumsi simbol-simbol kekuasaan populer seperti gelar, jabatan, atau pengakuan publik. Ia tidak menyukai ritual kosong atau norma-norma yang tidak punya nilai praktis maupun transendental. Ia justru mengancam sistem karena kehadirannya adalah bentuk kontemplasi hidup yang memaksa orang lain bercermin. Dan banyak orang takut untuk bercermin. Individu ini mungkin hidup sederhana, bahkan tak dikenal, namun secara mental dan spiritual, dia berdiri lebih tinggi dari kebanyakan individu yang sibuk mendaki tangga sosial tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka kejar. Meski begitu, individu ini juga memiliki dilema eksistensial. Menjadi omega superior bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensi yang mereka dapatkan dari menjadi individu seperti ini ialah dihantui oleh rasa kesepian intelektual dan spiritual.
Mereka memiliki kebutuhan akan makna yang lebih tinggi dari dunia yang dianggap terlalu hampa atau bodoh. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk apatis karena melihat bahwa perubahan sosial bersifat siklik dan berulang, tidak linier dan progresif. Mereka cukup kesulitan menemukan komunitas sejati karena kebanyakan orang tidak memahami kedalaman batinnya. Tapi di sisi lain, justru karena itulah ia jadi tidak mudah dipatahkan oleh tragedi. Ia melihat kematian, kehilangan, dan absurditas sebagai bagian dari narasi kosmik yang lebih luas. Ia berdamai bukan karena pasrah, tapi karena mengerti. Cara berpikir individu omega superior adalah non-konformis, metakognitif, dan kontemplatif. Sebagai poros utama, metakognisi membuat individu omega superior jadi tidak hanya berpikir saja, melainkan ia juga berpikir tentang pikirannya sendiri. Ia mampu mengamati isi pikirannya secara meta atau di atas pikiran itu sendiri. Ia mengkritisi kenapa ia berpikir A dan bukan B. Mereka dapat menyadari bias-bias alamiah dalam kognisinya, lalu berupaya untuk menetralisirnya. Ia selalu menguji motivasi terdalamnya sendiri, bukan hanya perilaku permukaannya saja. Berbeda dari pesimis omega superior skeptis secara rasional, ia tidak menolak segalanya, tetapi menuntut pembuktian dan justifikasi yang kuat. Ia skeptis terhadap ide-ide populer, doktrin sosial, bahkan otoritas moral maupun agama, yang hanya mengandalkan tradisi tanpa argumentasi. Ia tidak menerima sesuatu karena banyak orang percaya atau karena sudah dari dulu begitu. Ia akan menguliti setiap gagasan hingga ke tulang epistemologinya dan mencari apakah gagasan itu lahir dari realitas atau hanya dari fiksi sosial saja. Mereka adalah individu yang anti-dogmatik dan bebas simbol, termasuk dogma modern yang disamarkan sebagai kebebasan seperti kapitalisme, popularitas, demokrasi pasar, atau bahkan spiritualitas yang dibungkus konsumerisme. Ia tidak tunduk pada simbol seperti gelar akademis tidak membuatnya tunduk jika ia tahu gelar itu hanya hasil birokrasi dan bukan hasil kebijaksanaan. Jabatan, status, kekayaan, semua itu tidak membuatnya kagum karena ia melihat semuanya sebagai bagian dari permainan struktur. Ia tidak anti uang, tapi ia mengerti uang bukan nilai. Itu hanyalah sebatas alat. Ia berpikir fungsional, bukan simbolik. Meskipun omega superior sangat strategis, ia tidak terobsesi pada hasil duniawi. Ia lebih fokus pada penyelarasan antara pikiran, tindakan, dan prinsip yang dimilikinya. Ia berpikir panjang dan mendalam, menyusun hidupnya bukan berdasarkan apa yang diinginkan orang, tetapi apa yang selaras dengan prinsip dan akalnya. Ia bukan tanpa ambisi, tetapi ambisinya bersifat eksistensial, bukan sosial. Ia menghabiskan banyak waktu berpikir dalam diam, bukan karena tidak punya apa-apa untuk dilakukan, melainkan karena baginya kontemplasi adalah bentuk tertinggi dari aktivitas kognitif. Ia memikirkan kematian, makna hidup, absurdnya dunia, dan posisi dirinya di antara semuanya. Ia menolak jawaban klise. Ia ingin tahu apa itu kebahagiaan sebelum ia memutuskan untuk mencarinya. Dalam filsafat, cara berpikirnya serupa dengan Albert Camus yang mempertanyakan absurditas dunia, atau Heidegger yang berbicara tentang keadaan secara autentik. Bukan hidup sebagai fungsi sosial, tapi hidup sebagai entitas sadar. Omega superior berpikir dialektis, artinya ia selalu menimbang pro dan kontra dalam setiap pemikirannya. Mereka tidak mencari kebenaran tunggal, tapi mendekati realitas yang paling rasional. Mereka tidak langsung menolak atau menerima sesuatu. Mereka akan membangun dialog internal seperti, kalau A benar, maka apa implikasinya terhadap B dan C? Kalau aku berpikir begini sekarang, kenapa aku tidak berpikir begitu kemarin? Ada bias waktukah? Dengan kata lain, ia bukan reaktif, melainkan ia reflektif dan adaptif. Omega superior sangat memahami cara kerja manusia dan masyarakat. Ia tahu cara orang memanipulasi, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Ia tahu kelemahan psikologis manusia, tapi tidak mengeksploitasinya untuk keuntungan pribadi. Ia bisa saja menjadi ahli propaganda, influencer, atau manipulator, tetapi ia tidak menghargai peran itu. Ia berpikir,
Untuk apa menguasai kerumunan jika itu adalah kerumunan yang tidak sadar? Itu bukanlah kemenangan melainkan ilusi dominasi. Individu omega superior tidak jatuh cinta dengan cara yang sentimentalis atau impulsif. Ia tidak menyerahkan dirinya kepada cinta, ia hanya menelusurinya. Baginya cinta bukanlah pelarian, melainkan konvergensi antara akal dan afeksi. Ia tidak mencintai karena kesepian, melainkan karena menemukan keberadaan lain yang berresonan dengan kesadarannya. Jika ia mencintai, itu bukan karena ia butuh, melainkan karena ia memilih, dan ia memilih hanya kepada yang otentik. Mereka juga tahu bahwa cinta bisa jadi sebuah jebakan. Mereka tahu bahwa cinta bisa memperbudak, menuntut, hingga bahkan mengekang. Maka, ia menjaga cinta tetap dalam orbit martabat. Ia menghindari drama, manipulasi, dan ketergantungan. Cinta baginya adalah dua kesadaran otonom yang saling memilih untuk tetap berdampingan tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Itu sebabnya ia sulit jatuh cinta. Mereka tidak mencari seseorang yang mengisi kekosongan, melainkan seseorang yang bisa berjalan sejajar dalam keutuhan. Kematian. Bagi individu omega superior, kematian bukanlah musuh, bukan pula momok. Ia adalah fakta mutlak yang tidak perlu ditakuti, tetapi tetap harus dipahami. Ia tidak hidup dalam ilusi keabadian. Ia tidak menipu dirinya dengan sibuk dan lupa waktu. Ia memandang kematian sebagai finalitas yang memberi makna pada kehidupan. Ia tidak melarikan diri dari kematian, ia malah menghadapinya dalam pikirannya hampir setiap hari, bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai pengingat untuk hidup dengan kesadaran total. Individu ini bahkan bisa memelihara hubungan spiritual dengan gagasan kematian, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai transisi. Jika ia beragama, ia tidak hanya takut siksa, tapi juga berusaha memahami logika keadilan kosmik dari kehidupan dan kematian. Maka ia hidup bukan untuk memuaskan dunia, tapi untuk meninggalkan jejak eksistensial yang benar, jujur, dan tidak palsu selama hidupnya. Kebanyakan orang haus akan kuasa karena mereka merasa kecil. Namun sebaliknya, omega superior memahami kekuasaan sebagai mekanisme dominasi, bukan sebagai kebenaran. Ia tidak anti kuasa, tetapi sangat sadar akan bahayanya. Ia berpikir bahwa kekuasaan hanya akan mengubah seseorang jika orang tersebut belum selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak menolak kekuasaan karena tak mampu. Ia menolaknya karena sadar banyak orang menjadi monster setelah memilikinya. Namun jika ia terpaksa memegang kuasa, ia tidak menggunakannya untuk memuaskan ego, melainkan sebagai alat untuk menciptakan struktur yang lebih adil. Ia tidak gila kuasa karena sudah selesai dengan dirinya. Ia hanya tidak butuh dominasi untuk merasa berharga. Ia lebih memilih posisi di mana ia bisa mengontrol realitas tanpa harus menipu moralnya sendiri. Dalam menghadapi Tuhan, omega superior bukanlah pengikut buta, bukan pula pembangkang yang keras kepala. Mereka merupakan para pencari kebenaran otentik. Jika individu ini religius, maka imannya bukanlah ritualistik dan turun-temurun, tetapi diperoleh melalui pencarian akal, pengalaman batin, dan pemikiran filosofis. Ia tidak mewarisi Tuhan, ia menemukan Tuhan. Ia menghindari bentuk agama yang menumpulkan akal, mengandalkan ketakutan dan paksaan, serta mengubah Tuhan menjadi alat politik atau komersial. Imannya bukan tunduk, tapi paham. Ia percaya bahwa Tuhan adalah realitas mutlak. Ini bukan karena ia diajarkan begitu, tapi karena logika, pengalaman, dan kesadaran batinnya menunjuk ke arah itu. Dan jika ia tidak menemukan Tuhan dalam konsep populer, ia tidak serta-merta jadi ateis. Ia akan mencari ulang, menggali lebih dalam, bahkan jika perlu menolak semua citra Tuhan yang dipalsukan demi menemukan Tuhan yang layak disembah, bukan karena ancamannya, melainkan karena kebenarannya. Kesimpulannya, individu omega superior adalah archetype langka dari manusia yang sepenuhnya sadar, rasional, mandiri, dan transendental. Ia bukan pengecut, bukan pemalas, dan bukan korban. Ia adalah pemberontak tenang terhadap sistem nilai yang menurutnya palsu. Ia berjalan sendiri bukan karena tersesat, tetapi karena ia tahu kemana harus menuju.
Ia diam bukan karena takut berbicara, tetapi karena sudah selesai berdebat dengan egonya. Ia tampak asing karena terlalu dalam untuk dijangkau. Omega superior bukanlah yang kalah dalam struktur sosial, tetapi yang sudah selesai dengan struktur itu. Cara berpikir mereka adalah gabungan antara logika murni, intuisi eksistensial, dan etika personal yang tidak bisa dibeli. Ia berpikir seperti seorang filsuf, dan hidup seperti seorang pertapa yang membawa laboratorium pemikiran ke dalam batinnya. Ia tidak berpikir untuk menang, melainkan untuk memahami. Dan dalam pemahaman itu, ia menemukan kekuatan yang tidak bisa direbut siapapun, yakni kebebasan berpikir yang absolut. Cinta dipandangnya sebagai pilihan sadar, bukan pelarian. Kematian dipandangnya sebagai pengingat makna, bukan teror semata. Kekuasaan dinilainya sebagai sebuah alat yang berbahaya, bukan tujuan utama. Dan Tuhan ditempatkannya sebagai kesadaran tertinggi, bukan sekedar figuritas ketakutan. Ia tidak tunduk, tidak melawan, melainkan memahami. Dan dalam pemahamannya itu, ia bebas. Ia berdiri di antara absurditas dunia dan kemungkinan ketuhanan dengan kepala tegak dan hati yang sadar. Karena ia tahu bahwa hidup bukan sekadar untuk dijalani, melainkan juga untuk dipahami, hingga bahkan untuk dilampaui. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.